Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan membahas mengenai soft selling. Saya berharap dengan dibuatkan video ini, Anda semua bisa menjadi paham mengenai materi soft selling ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, agar video saya ini semakin berkembang. Sebelum kita lanjut ke materinya, apa sih yang ada di pikiran Anda mengenai materi soft selling ini? Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dua tipe penjualan, yaitu satu soft selling, dua hard selling. Sebenarnya ada banyak tipe teknik penjualan, tapi di sini saya akan membahas dua materi ini. Terlebih utamanya saya akan membahas materi soft selling. Oke, soft selling di sini adalah cara pendekatan atau penjualan yang dilakukan tanpa tingkat agresif yang tinggi. Promosi yang dilakukan bisa dibilang sangat ramah, namun promosi seperti ini sangat persuasif. Nah, sedangkan untuk hard selling di sini adalah sebuah metode penjualan yang langsung menuju ke target pasar yang sesuai dan langsung masuk ke inti utama dari promosi tersebut. Jadi di sini soft selling itu cara penjualannya itu sangat tidak terlalu agresif, yang bisa membuat customer tersebut bisa menjadi lebih nyaman ke Anda. Sedangkan hard selling di sini adalah promosi secara terang-terangan dan langsung ke intinya. Oke, di sini maksudnya gimana? Nah, di sini soft selling adalah melakukan penjualan yang secara halus tanpa harus adanya perdebatan langsung. Seperti contohnya, Anda menjual produk A dan terus Anda mempromosikan produk tersebut dengan cara dicoba dulu nih produk saya, untuk bayarnya nanti aja setelah customer tersebut atau konsumen tersebut merasa cocok dan nyaman terhadap produk Anda. Nah, terus kalau hard selling biasanya gimana? Untuk hard selling sendiri di sini adalah promosi secara belak-belakan dan langsung ke intinya tanpa memperdulikan konsumen. Biasanya cara seperti ini sering cepat closing kalau misalkan sudah tahu ada caranya. Jadi soft selling di sini sama hard selling di sini beda ya. Jadi hard selling di sini merupakan sebuah mempromosikan produk Anda itu secara cepat gitu. Jadi tanpa harus ada keyakinan sebuah konsumen. Biasanya hard selling di sini itu cuma hanya satu kali aja orang percaya kepada Anda. Cuma hanya satu kali saja orang membeli produk Anda, jadi tidak merasa nyaman. Nah, namun di sini kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci mengenai hard selling. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soft selling. Apa sih keuntungan soft selling? Apakah Anda tipe penjual yang soft selling atau hard selling? Keuntungan soft selling sendiri adalah mendapatkan trust. Soft selling sering melibatkan promosi seperti jaminan uang kembali atau coba gratis, sehingga konsumen Anda dapat merasakan terlebih dahulu produknya dan merasa yakin sebelum melakukan pembelian. Dengan begitu Anda mendapatkan kepercayaan dari sebuah konsumen. Jadi soft selling di sini seperti saya tadi bilang adalah melibatkan promosi seperti jaminan uang kembali atau coba uang gratis. Coba dulu gratis deh ini coba dulu gratis. Kalau misalkan Anda merasa nyaman pada saya atau pada produk ini, Anda bisa membeli produk ini secara promo dari saya sendiri. Jadi membuat konsumen tersebut itu merasa percaya terhadap produk Anda yang jual. Kedua adalah membangun reputasi bisnis Anda.
Membangun reputasi bisnis baik adalah hal yang harus dilakukan dan amat sangat penting untuk bisnis Anda. Dengan menerapkan soft selling ini, membuat konsumen Anda merasa nyaman untuk berbisnis dengan Anda, dan hal ini membuat orang menceritakan hal-hal baik tentang pelayanan Anda. Jadi sudah paham ya, di sini soft selling itu membantu reputasi bisnis, sedangkan hard selling nanti saya akan membahas di video kedua. Setelah itu kegiatan juga. Apa sih kerugian soft selling? Kenapa soft selling harus ada kerugian atau kelemahan? Karena di sini soft selling itu juga penjualan secara halus, jadi pasti ada kerugiannya juga. Dan hard selling juga kayak gitu, pasti ada kerugiannya. Nanti saya akan membahas di video kedua kalau untuk hard selling ini. Satu yang cukup meyakinkan konsumen. Beberapa orang mungkin tidak akan cukup hanya dilakukan dengan strategi soft selling, dilakukan penjualan strategi menggunakan strategi soft selling ini. Karena dengan strategi ini konsumen tidak merasa perlu terdesak untuk membeli produk Anda dan layanan Anda segera. Jadi ini tidak terlalu meyakinkan gitu. Jadi apa ya namanya, tidak terlalu perlu terhadap produk Anda, karena konsumen di sini butuh kepercayaan, butuh apa namanya, meyakinkan kalau misalkan produk Anda itu memang benar-benar biaya yang dibutuhkan. Tapi nanti untuk di video ketiga atau keempat saya akan bahas gimana sih cara meyakinkan konsumen menggunakan promosi soft selling ini. Kedua adalah Anda mungkin akan kalah bersaing jika kompetitor atau pesaing Anda menerapkan strategi hard selling. Mungkin saja konsumen Anda akan membeli dari kompetitor Anda karena mungkin mereka lebih agresif dalam menerapkan strategi hard selling-nya. Jadi di sini ada namanya juga ya, soft selling. Oke, lanjut terus strategi dari soft selling ini apa sih? Nah, sebenarnya strategi dari soft selling ini hampir mirip dengan hard selling, namun lebih ke poin yang tanpa memasukkan unsur tergesa-gesa. Poin tersebut adalah sebagai berikut. Headline itu sebuah judul penawaran halaman yang Anda gunakan. Nah, gunakanlah judul yang spesifikasi, jangan terlalu gunakan bertele-tele. Jadi gunakan ke intinya untuk teknik penjualan soft selling. Yang kedua adalah benefit. Benefit adalah suatu bentuk imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di mana tujuannya untuk melancarkan proses kerja. Umumnya benefit ini diperoleh oleh mereka yang memiliki hubungan kepegawaian dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Ketiga adalah testimoni. Testimoni dalam bentuk pernyataan atau pesan dari pelanggan
bisnis tanpa batas dan @muhammad_lutfi_maulana. Dan untuk bagi yang Anda yang ingin mempromosikan bisnis Anda, bisa email saya lewat mulgats12@gmail.com. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.